1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan dashboard penjualan smartphone dan laptop. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Mevkia Nur Istiqomah dengan NIM 2005520048, dan rekan saya Zarani Syarani dengan NIM 2005520057. Saya Indah Nurmalita Sari dengan NIM 2005520059. Dan saya Umi Salama dengan NIM 2005520067. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah visualisasi data dan informasi yang diampu oleh dosen Industri Eniati. Akan kami bahas yang pertama pengertian dashboard, yang kedua tujuan, yang ketiga proses pengolahan data, yang keempat hasil akhir dashboard, yang kelima kesimpulan, yang keenam saran. Saran materi yang pertama yaitu pengertian dashboard. Dashboard adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan manajer untuk menampilkan data tentang kinerja organisasi. Dashboard merupakan tampilan yang baik untuk menyampaikan informasi penting kepada pengguna melalui berbagai visualisasi. Dashboard harus dibuat sesuai kebutuhan agar membantu pelanggan membuat keputusan yang baik dengan informasi data yang berkualitas. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu tujuan. Ada 3 tujuan. Yang pertama adalah mempermudah pihak penjual dalam mengelola data keuangan harian. Kemudian yang kedua yaitu pengimplementasian dashboard, sistem BI, pengelolaan data penjualan, barang berupa laptop dan smartphone tahun 2021. Kemudian yang ketiga yaitu visualisasi data pada laporan yang dihasilkan membantu dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan di penjualan tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan dashboard, di mana untuk langkah pertama kita dapat mencari data yang dapat diakses melalui laman data.gov. Kemudian pada proyek kali ini, kelompok kami mengambil data penjualan smartphone dan laptop dari berbagai kota yang ada di India pada tahun 2021. Kemudian dapat dilihat pada kolom B, yaitu berisi tanggal dari minggu pertama bulan Januari hingga minggu terakhir bulan Desember tahun 2021. Kemudian pada kolom C berisi produk. Kemudian pada kolom D berisi kategori produk seperti laptop dan handphone. Kemudian pada kolom D berisi nama dari perwakilan penjualan. Kemudian pada kolom F berisi nama kota. Lalu pada kolom G berisi jumlah unit produk yang telah terjual. Kemudian pada kolom H berisi harga satuan. Lalu pada kolom I berisi harga total yang didapat dari perkalian antara jumlah unit dengan harga satuan. Berikut adalah pivot table dari data penjualan smartphone dan laptop. Untuk memperoleh data seperti ini, klik insert, lalu pivot table, lalu klik datasheet penjualan, lalu blok semua, klik new worksheet, lalu klik OK. Untuk yang pertama, klik city untuk bagian round dan amount untuk bagian value. Maka akan diperoleh data pivot table seperti ini. Yang pertama ada sales by city, ada product with sales, ada sales by sales web, ada sales by kategori, dan amount. Untuk memperoleh pivot chart, klik insert, lalu pilih salah satu chart yang ada di sini seperti line berikut ini, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam dashboard. Pada sheet ini merupakan tampilan dashboard yang sudah dibuat dari pivot table.
Tampilan ini merupakan slicer yang bertujuan untuk memfilter data sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan yang ini merupakan dashboard produk penjualan. Bagian ini menjelaskan data produk penjualan smartphone dan laptop, harga dan jumlah stok produk smartphone dan laptop. Dashboard tersebut menunjukkan menu untuk melihat grafik laporan jumlah penjualan terlaris, berkategori, dan dapat dilihat dalam jangka waktu harian maupun bulanan. Di sini kita akan mengambil contoh dari bulan Desember. Di sini akan merubah sesuai dengan bulan yang pada tabel penjualan. Pada bulan April sebesar segini, Februari, dan lain-lain. Pada dashboard ini merupakan dashboard penjualan sales dan karyawan. Dalam tampilan dashboard penjualan pada sales atau karyawan tersebut, grafik laporan jumlah penjualan produk pada karyawan yang memenuhi target di setiap harinya dalam penjualan. Ini kita akan mengambil contoh dari September sebesar segini, Agustus sebesar segini, dan April sebesar segini. Sedangkan tabel pada dashboard penjualan setiap bulan. Sistem yang dibangun selain menghasilkan output dalam bentuk visualisasi grafik, tampilan dashboard tersebut dapat dilihat produk penjualan yang mengalami kenaikan dan penurunan di setiap bulannya. Ini pada setiap bulan berbeda-beda jumlahnya. Selanjutnya, untuk dashboard penjualan kategori produk, pada dashboard yang digunakan untuk melihat tren total penjualan dan memiliki fitur otomatis untuk menampilkan peramalan atau forecasting pada grafik. Pada gambar kategori tersebut akan berubah di setiap bulannya. Untuk dashboard penjualan di setiap kota, pada grafik di samping ini menunjukkan tampilan dashboard penjualan smartphone dan laptop yang menampilkan jumlah transaksi yang berupa angka dengan adanya penanda target capaian pada transaksi per hari maupun per bulan. Misalkan kita klik bulan Januari, bisa dilihat pada gambar tersebut. Atau misalkan kita klik bulan Desember, maka angka penjualan tersebut akan berubah di setiap bulannya. Kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil berupa aplikasi dashboard manajemen penjualan untuk smartphone dan laptop yang berbasis desktop. Aplikasi dashboard manajemen ini dapat menampilkan beberapa item seperti dashboard produk penjualan, penjualan dari sales atau karyawan, penjualan setiap bulan, penjualan kategori produk, dan dashboard penjualan di setiap kota. Saran yang kelompok kami berikan, yang pertama, pengembangan penelitian selanjutnya dapat diperdalam seperti sistem yang telah dibuat dapat diakses secara online oleh banyak pihak secara bersamaan. Yang kedua, memperluas cakupan data. Yang ketiga, menambah fitur tampilan dashboard. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.